Halo, halo. Balik lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya, Wan Kasali Murpi. Di sore yang mendung ini ya, kita akan membahas tentang sebuah konsep rumah yang belakangan ini sedang cukup populer, yaitu rumah dengan gaya split level. Sebelumnya sudah pada tahu belum sih split level itu apa? Kalau kita lihat secara harfiah, arti split itu sendiri kan artinya membagi. Jadi kalau kita terjemahkan dari Inggris ke Indonesia, kita bisa katakan bahwa rumah dengan gaya split merupakan rumah yang per lantainya itu dibagi ke dalam dua lantai. Untuk akses dari masing-masing lantainya sendiri, biasanya rumah split level ini nantinya akan diberikan tangga yang akan menghubungkan antara lantai satu dan lantai lainnya. Dan biasanya tangga-tangga tersebut cenderung akan lebih pendek daripada tangga biasanya. Rumah split ini sendiri, belakangan ini kita lihat banyak diterapkan oleh milenial ya, yang mana milenial itu kan memiliki dana yang tidak banyak, sehingga kalau untuk kepemilikan lahan bisa dibilang mereka memiliki lahan yang kecil biasanya karena mereka belum mampu untuk membeli lahan yang lebih besar. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya rumah split level ini bisa dijadikan solusi untuk memenuhi kebutuhan ruang yang banyak dan memiliki lahan yang sedikit. Jika dilihat dari sejarah, rumah split level ini sendiri awal mulanya berkembang di Amerika dan merupakan pengembangan dari ranch style house yang pada saat itu sangat populer di Amerika. Pengembang dari rumah dengan gaya split level ini sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah yang teman-teman pastinya sudah sangat kenal dengan nama ini ya, itu adalah Frank Lloyd Wright. Nah, beliau ini berkeyakinan bahwa rumah dengan split level merupakan sebuah solusi rumah yang terjangkau bagi masyarakat Amerika pada saat itu. Kira-kira mulai populernya rumah dengan gaya split level ini sekitar tahun 50 hingga 60-an, itu dikala setelah Perang Dunia, di mana kebutuhan akan rumah sendiri sangat banyak pada saat itu, dan lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat Amerika pada saat itu terbilang sangat kecil. Oleh karena itu, pada masa itu, tahun 50 dan 60-an itu, rumah split level ini menjadi sebuah pilihan tersendiri bagi masyarakat Amerika pada saat itu. Tentunya ada masa berkembang, ada juga masa turunnya. Setelah masa-masa kejayaannya pada tahun 50 dan 60-an itu, perlahan gaya split level ini mulai ditinggalkan. Namun namanya mode ya, pasti ujung-ujungnya bakal balik lagi. Nah, belakangan ini gaya split level sudah mulai berkembang lagi dan memiliki pasarnya sendiri sekarang. Kemudian apa saja sih keuntungan dari rumah dengan gaya split level ini? Di antaranya, rumah split level ini memiliki kesan yang lebih terbuka. Kok bisa lebih terbuka? Sederhananya begini ya teman-teman, kalau rumah yang tidak split level itu kan batas antar ruangnya itu kan kita sekat dengan dinding-dinding dan pintu-pintu. Itu menyebabkan ruang-ruang akan terasa lebih kecil dan juga space-space akan berkurang di rumah. Nah, sedangkan kalau kita lihat pada split level, ruangan-ruangan itu nanti cenderung akan dipisahkan oleh perbedaan tinggi, sehingga sekat-sekat yang dulunya untuk membatasi ruangan bisa dihilangkan dan dinaikkan ke lantai yang lain. Kemudian selain memiliki ruang yang terlihat lebih luas, kesan open plan yang ada di dalam rumah split level ini sendiri nantinya akan meminimalkan ruang-ruang mati yang ada di dalam suatu rumah. Kemudian karena adanya perbedaan level itu, tentunya nanti akan ada ruang-ruang lebih yang mana itu berada di bawah level yang jadi tambahan dalam split level tersebut. Nah, ruang-ruang lebih itu sendiri nantinya bisa kita manfaatkan menjadi ruang-ruang tambahan seperti mungkin toilet atau janitor atau gudang. Nah, di situ akhirnya kita bisa memanfaatkan ruang secara lebih efisien dan meminimalkan ruang-ruang mati
akibat adanya ruang yang tercipta dari perbedaan ketinggian yang ada pada split level tersebut. Kemudian, desain rumah dengan split level ini biasanya cenderung memiliki ruangan yang lebih dinamis. Kenapa bisa dikatakan dinamis? Nah, itu tadi, balik dari penjelasan yang pertama tadi, kalau ruang-ruang pada rumah dengan split level biasanya tidak dibatasi oleh sekat-sekat yang masif, sehingga hubungan atau komunikasi antara ruang yang satu dan yang lainnya itu bisa terjalin dengan lebih baik. Rumah dengan split level ini sangat cocok dipadu-padankan dengan konsep open plan. Kenapa bisa seperti itu? Ya sederhana saja teman-teman, soalnya kalau kita lihat dari layout ruangnya saja yang sudah dinamis seperti itu, kita tidak perlu menggunakan sekat-sekat. Jadi untuk membuat kesan ruang yang berbeda itu kita bisa menggunakan perbedaan warna atau material. Nah, di situ cocok sekali dengan konsep open plan yang menginginkan ruang yang luas dan lebih dinamis. Nah, dalam konsep rumah split level ini sendiri, hawaan juga akan lebih baik karena cross ventilation yang ada dalam ruangan cenderung bisa berjalan lebih baik karena tidak dihalangi oleh sekat-sekat yang ada pada ruangan. Dan yang terakhir, keuntungan dari rumah split level ini sendiri sangat cocok untuk dijadikan solusi pembangunan di lahan yang berkontur. Kenapa bisa demikian? Tentunya jika teman-teman saya ilustrasikan seperti di sini ada kontur, lalu ini lantai 1, yang mana itu adalah titik paling rendah dari bangunan. Lalu kita letakkan lantai 2 di atasnya dengan ketinggian misalnya kita taruh 3200. Nah, dengan split level itu kita bisa tambah lagi di ketinggian setengah bangunan, menjadi ada ruang tambahan yang bisa kita manfaatkan lagi dan memperpendek jarak tangga antara lantai 1 dan lantai 2. Tentunya segala yang memiliki kelebihan pasti punya kekurangan. Nah, biasanya rumah dengan gaya-gaya split level ini sendiri dalam perancangannya harus sangat hati-hati, karena jika kita kurang awas dalam merancangnya itu malah bisa mengakibatkan banyaknya ruang-ruang mati akibat kurang efisiennya pembagian ruang yang ada pada split level. Nah, selain itu, rumah dengan gaya split level ini sendiri memiliki konstruksi yang agak sedikit lebih rumit ketimbang rumah-rumah biasanya karena ada perbedaan level yang cukup banyak. Dan yang paling terakhir, itu kelemahan yang paling fundamental, itu rumah split level sangat bisa dikatakan kurang ramah kepada lansia dan juga balita karena banyaknya tangga-tangga yang dijadikan sebagai akses dari satu lantai ke lantai lainnya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya penjabaran tentang split level, bagaimana kelebihannya, kekurangannya, dan kita sudah tahu sedikit tentang sejarah-sejarahnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung di subscribe channel ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang lainnya. Sekian belajar arsitektur kali ini. Apabila ada saran dan pertanyaan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya teman-teman. Bye.